Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021 392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya yang merupakan Head of Research dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Ibu Sheryl. Selamat sore, apa kabar Bu? Halo, selamat sore Pak David. Kabar baik, Pak. Terima kasih Ibu Sheryl sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ibu Sheryl langsung saja di penutupan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam di 7135.248 melemah di 0,54% dan tampaknya secara intraday level ini merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihat posisi pelemahan indeks harga saham gabungan di sesi kedua? Apakah memang sebelumnya indeks harga saham gabungan sudah naik cukup signifikan, profit taking terjadi, di sisi lain para pelaku pasar ini juga mengantisipasi pidato Jerome Powell di pertemuan Jackson Hole yang akan berlangsung di Jumat malam waktu Indonesia Barat nanti, Ibu Sheryl. Oke, baik. Terima kasih Pak David. Ya, jadi IHSG akhirnya hari ini terkoreksi ya, baik secara harian maupun secara mingguan terkoreksi. Jadi kalau kita perhatikan, hari ini level tertinggi IHSG itu ke level 7.194 ya, yang mana itu mendekati area-area resistennya kalau secara teknikal. Akhirnya kita lihat di perdagangan ini IHSG ditutup melemah cukup signifikan ya di 7.135. Jadi kalau bisa dikatakan IHSG masih belum punya tenaga yang cukup kuat untuk melampaui area resisten tersebut di area 7.200 itu. Jadi betul seperti yang Pak David katakan, ya pelaku pasar cenderung bersikap main aman ya. Jadi IHSG kan juga sudah di kisaran area resisten, maksudnya di area-area tertingginya. Jadi ini dimanfaatkan pelaku pasar untuk mengambil keuntungan untuk melakukan profit taking gitu. Apalagi ini kan juga akhir pekan. Nah, ditambah lagi juga di akhir pekan ini ada konferensi Jackson Hole di Amerika itu ya, di mana konferensi ini sangat diperhatikan hasilnya oleh pelaku pasar karena di konferensi ini akan ada Jerome Powell, yaitu gubernur The Fed ya. Jadi beliau akan berpidato membahas proyeksi kenaikan suku bunga, lalu juga resiko resesi, dan juga bagaimana strateginya The Fed untuk bisa membawa perekonomian Amerika itu soft landing, sambil juga meredakan inflasi yang masih tinggi gitu ya. Investor juga mencari petunjuk dari hasil konferensi tersebut. Apakah setelah tren kenaikan suku bunga ini berakhir, apakah The Fed itu akan menurunkan suku bunga gitu. Baik, Jadi investor bersikap ambil amannya dulu gitu ya. oke. Ibu Sheryl, banyak yang memproyeksikan The Fed masih akan agresif menaikkan maksud saya suku bunga acuan. Ini terkait juga dengan komentar dari beberapa pejabat The Fed sebelumnya. Dengan adanya skenario ini, bagaimana peluang pergerakan indeks harga saham gabungan untuk perdagangan pekan depan, Bu? Oke, untuk pekan depan ya, ya kalau secara global di pekan depan itu juga ada berbagai rilis data. Salah satunya itu indeks kepercayaan konsumen Amerika. Dan yang lebih dicermati lagi ada rilis pekerjaan jobs, di mana ini sangat penting ya menjadi pertimbangan juga bagi The Fed untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya gitu ya. Lalu juga kalau dari Asia ada rilis PMI manufaktur Cina di periode Agustus itu ya, karena penting juga kita melihat datanya karena Cina kan negara mitra dagang utama Indonesia kayak gitu. Ya, Nah, di domestik minggu depan ya tentunya semua masih menantikan keputusan kenaikan bahan bakar seperti oke. apa. Lalu juga ada rilis data inflasi Indonesia, tapi diperkirakan akan turun tipis, jadi akan lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya karena harga pangan relatif lebih stabil di bulan ini Baik. dibandingkan bulan sebelumnya. Ibu Sheryl, di tengah proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan, volatilitas IHSG kemudian juga masih bergerak di level resistennya.